Berita terkini, Sabang dan Jakarta tak sepakat tentang sebakul beras. Sebanyak 250 ton beras yang tiba di pelabuhan CT1 BPKS Sabang, Aceh, pada tanggal 20 November tahun 2025, telah menyulut dua narasi besar yang saling bertabrakan. Di ujung barat negeri, beras itu disambut dengan tangan terbuka. Di ibu kota, ia dicurigai sebagai tamu tak diundang. Sabang resmi impor beras perdana 250 ton menjadi sinyal kebangkitan ekonomi magnet baru bagi investor. Impor ini disebut sah, diawasi otoritas pelabuhan, disaksikan aparat daerah, dan didukung oleh pemerintah kota. Pengusaha lokal yang menginisiasi impor Haji Hamdani, bahkan menyatakan, ini bukan sekadar kegiatan impor beras. Ini bukti bahwa Sabang mampu menjadi pintu masuk distribusi resmi, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi. Komoditas pangan yang masuk melalui pelabuhan resmi dianggap sebagai simbol investasi, efisiensi logistik, dan arah baru bagi ekonomi Sabang yang ingin lepas dari ketergantungan pada pariwisata. Namun, hanya berselang 3 hari, Kementerian Pertanian mengeluarkan pernyataan keras. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut impor itu ilegal karena tidak memiliki izin pusat. Berasnya tidak boleh keluar, ini melanggar instruksi Presiden, ujarnya. Ia menyebut kegiatan itu bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan larangan impor beras karena stok nasional masih mencukupi 402.000 ton untuk kebutuhan 3 bulan. Jika pemerintah pusat menyatakan beras itu ilegal, bagaimana bisa aparat daerah hadir dalam prosesi bongkar muat dan memberi restu? Jika benar kegiatan itu tidak sah, mengapa berlangsung terbuka, disertai pengawasan, bahkan diberitakan secara positif oleh media lokal? Jawabannya bisa jadi terletak pada satu kata: koordinasi. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan lintas kementerian dan pemerintah daerah masih menyisakan ruang abu-abu yang mudah dimasuki oleh inisiatif pragmatis. Sebagaimana dicatat oleh Budiati 2016, koordinasi antar lembaga di Indonesia kerap mengalami friksi akibat tumpang tindih regulasi dan ego sektoral yang kuat dalam struktur birokrasi nasional. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021, impor komoditas strategis seperti beras wajib disertai surat persetujuan impor atau SPI yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Teknis terkait. Jika dokumen ini tidak terbit, maka secara yuridis kegiatan impor tersebut tidak sah, meskipun mendapat restu daerah.